Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir bagaimana satu kata bisa keluar begitu cepat dari mulut Anda? Dan lebih aneh lagi, bagaimana orang lain langsung paham. Padahal itu hanya sebuah bunyi. Di video ini kita bongkar bagaimana bahasa bekerja dari otak sampai menjadi kata. Bahasa bukan sekedar bicara. Bahasa adalah proses kompleks melibatkan otak, indera, tubuh, dan kondisi mental. Ilmu yang membahas ini disebut ilmu al-lughah an-nafsi. Fokusnya satu, bagaimana manusia memproses bahasa. Bukan cuma struktur, tapi cara bahasa hidup di alam diri kita. Semua bahasa dimulai dari bunyi. Saat Anda bicara, pita suara bergetar, udara bergerak, terbentuk gelombang suara. Gelombang ini punya frekuensi dan intensitas. Ini bukan teori, ini fisika. Ilmu bahasa menyebutnya fonetik. Fonetik. Tapi bunyi saja tidak cukup, harus ada yang menangkap. Telinga menangkap suara menjadi sinyal. Mata membaca simbol. Tanpa indera, bahasa tidak bisa dipahami. Contoh nyata, orang dengan gangguan pendengaran kesulitan memahami bahasa lisan. Jadi bahasa bukan hanya soal kata, tapi juga alat penerima. Coba Anda ucapkan satu kata sekarang. Ada banyak organ yang bekerja. Paru-paru dorong udara. Pita suara menghasilkan bunyi. Lidah dan bibir membentuk kata. Setiap huruf punya posisi berbeda. Artinya berbicara itu kerja tim tubuh, bukan spontan tanpa proses. Sekarang masuk ke pusatnya, otak. Ada dua bagian penting, area Broca untuk berbicara dan area Wernicke untuk memahami. Kalau salah satu saja rusak, bahasa ikut rusak. Ini fakta medis. Otak juga menyimpan ribuan kosakata, makanya Anda bisa langsung paham tanpa mikir lama. Anak kecil tidak cuma meniru, mereka menciptakan kalimat baru. Ini kalimat manusia punya kemampuan bawaan, tetapi tetap butuh lingkungan. Penelitian menunjukkan bahasa adalah kombinasi bawaan dan pengalaman. Ini beda dengan hewan yang komunikasinya terbatas. Sekedar hanya satu saja, meow atau apa, hanya terbatas. Sedangkan manusia luas, tidak hanya terpaku dalam satu suara saja. Bahasa manusia itu bahasa yang fleksibel. Contoh, campur bahasa di media sosial. Ada yang bahasa Jawa, Sunda, Betawi, Batak, dan lain sebagainya. Itu di Indonesia. Kalau di satu dunia ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu bukan salah, itu strategi komunikasi. Bahasa selalu menyesuaikan situasi, lawan bicara, serta tujuan. Makna juga tergantung konteks. Bahasa bisa menunjukkan kondisi mental. Orang cemas, banyak jeda. Orang depresi cenderung pakai kata negatif. Oh, jangan-jangan. Ini bukan opini, ini penelitian menunjukkan bahasa bisa jadi indikator kondisi psikologis seseorang. Dan ini ada dua arah. Pikiran mempengaruhi bahasa, dan bahasa juga mempengaruhi cara berpikir. Bahasa itu bukan sekedar kata. Bahasa adalah bunyi, indera, tubuh, otak, dan pikiran. Semua bekerja bersamaan. Kalau Anda paham ini, Anda tidak hanya belajar bahasa, Anda memahami manusia. Oke, terima kasih dari saya Muhammad Imamul Muttaqin dari kelas 4 PBAB semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sibar Syekh Nurjadi Cirebon, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.